wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ilham Putri Handayani, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video virtual mengajar sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Field Study Prodi Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2020-2021. Ucapan terima kasih tidak lupa saya haturkan kepada beliau, dosen pembimbing lapangan saya, Bapak Dr. Haji Muhammad Wasid Achhadi, SAG, MAG, yang telah membimbing dan mengarahkan saya agar bisa menyelesaikan video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, karena ini pertemuan pertama, maka Ibu mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung bersama kami di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Harapan Ibu ke depannya Anda terus semangat, terus termotivasi agar bisa segera menyelesaikan studi Anda, kalau bisa 3,5 tahun terhitung dari hari ini. Untuk 1 semester ke depan, Anda akan bertemu dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini, nanti kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena saya rasa Anda ataupun saya belum saling mengenal. Kemudian setelah itu akan ada penyampaian rencana pembelajaran semester, di mana nanti saya akan menyampaikan apa saja materi-materi yang harus Anda capai untuk 1 semester ke depan. Setelah itu nanti saya akan memberikan sedikit pengantar awal untuk materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, seperti yang Anda lihat di layar, nama saya Ilham Putri Handayani. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan untuk saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Untuk riwayat pendidikan saya S1 ataupun S2-nya saya tempuh di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga, pada prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk detail kontak ini bisa Anda catat. Nanti ketika perkuliahan, jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda konsultasikan, silahkan hubungi nomor tersebut. Namun, untuk pengiriman tugas, saya lebih merekomendasikan Anda untuk mengirimkannya ke email. Karena ketika Anda mengirimkannya di WhatsApp, saya takut tertimbun atau nanti bisa hilang, seperti itu. Mungkin selanjutnya silahkan dari Anda semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, telah selesai memperkenalkan diri. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk penyampaian rencana pembelajaran semester. Ini rencana pembelajaran semester untuk 1 semester ke depan. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 kali, dengan SKS 2 SKS. Pada mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan dapat
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar Anda nanti dapat menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti makalah dan sebagainya. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang harus Anda kuasai, yaitu Anda mampu memahami kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Dan ini nanti akan saya sampaikan sendiri sebagai materi pengantar untuk perkuliahan bahasa Indonesia ini. Kemudian memahami tentang ragam bahasa Indonesia, memahami tentang penggunaan kaidah IYY atau ejaan yang disempurnakan dengan benar. Dan masih banyak materi lain yang akan dibagi atau diklasifikasikan ke dalam 14 pertemuan tersebut. Kemudian lanjut ke referensi. Nah, ini referensi yang dapat Anda gunakan sebagai pendukung mata kuliah ini, yaitu ada 9 yang saya rekomendasikan. Kemudian nanti Anda bisa menambahkan dari jurnal ataupun dari ini yang berkaitan dengan materi. Kemudian untuk komponen penilaian, nah ini saya sudah tulis. Nah, untuk ujian tengah semester itu bobotnya 25%. Kemudian untuk ujian akhir semester 25%. Untuk tugas terstruktur juga 25%. Begitupun juga dengan sikap dan juga keaktifan. Untuk komponen penilaian ini, apakah dari Anda semua setuju atau harus ada yang mesti kita ubah atau sepakat dengan skor bobot yang telah saya berikan? Oke, karena kita telah sepakat, kita lanjutkan. Nah, untuk tugas, jadi nanti Anda akan mengerjakan 2 tugas selama perkuliahan ini. Yang pertama, Anda mereview karya tulis ilmiah. Tujuannya agar Anda bisa memahami apa saja yang kurang tepat, apa saja yang belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nanti sebelum itu kita akan belajar dulu konsep-konsep tentang bahasa Indonesia, baik dari kaidah IYY, bahasa baku dan sebagainya. Baru setelah itu nanti Anda akan mereview. Kemudian ada tugas revisi karya tulis ilmiah. Nah, revisi ini akan diberikan ketika Anda telah mengerjakan penyusunan karya tulis ilmiah berupa makalah. Dan ini menjadi tugas untuk ujian akhir semester. Kemudian untuk ujian tengah semester, kalian akan melaksanakan ujian secara tertulis. Nah, ini akan ditempuh sebanyak 14 kali pertemuan. Kemudian ini ada ketentuan penulisan makalah. Nanti kalian perhatikan sendiri baik materi ataupun ketentuannya. Nanti saya akan kirim RPS ini kepada ketua kelas. Nah, ini ketentuan lain yang harus Anda penuhi. Pada mata kuliah ini Anda harus hadir minimal 75%. Kemudian Anda harus memahami atau mematuhi kode etik mahasiswa. Kemudian tugas dikumpulkan tepat pada waktunya. Dan ketika perkuliahan dengan saya, tidak ada mahasiswa yang terlambat, karena saya sangat disiplin dalam hal masuk. Baik, nanti setelah perkuliahan ini silakan ketua kelas untuk menandatangani kontrak kerja. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Baik, silakan. Selanjutnya
kita akan membahas tentang materi awal terkait kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa materi pada pertemuan kali ini adalah pengantar awal. Judul materinya sejarah singkat, kedudukan, dan juga fungsi dari bahasa Indonesia. Kemudian ada 3 pertanyaan yang akan menjadi pengantar untuk kita memahami apa itu bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, apa itu bahasa? Silahkan Anda berkomentar apa yang Anda pahami tentang pengertian bahasa. Silahkan. Ya, alat komunikasi. Kemudian alat untuk bersosialisasi, betul? Lanjut. Identitas diri, ya betul. Kemudian kontrol sosial, betul. Semua yang Anda sampaikan tadi, semuanya betul. Itu menunjukkan makna dari bahasa itu sendiri. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Artinya, bahasa apa saja yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan untuk berkomentar lagi. Bahasa Sunda, ya, bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa Indonesia, ya betul. Jadi beragam sekali bahasa yang Anda kuasai, dan itu biasanya bahasa ibu atau bahasa yang emang benar-benar Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anda gunakan untuk berkomunikasi, baik dengan masyarakat sosial ataupun ketika Anda berada dalam lingkup yang lebih kecil seperti keluarga. Namun ketika Anda berada di lingkup yang lebih besar seperti di perkuliahan atau ketika Anda berada di forum-forum resmi, Anda harus menggunakan bahasa yang dapat menghubungkan baik antara satu orang, baik dengan Anda dengan orang lain. Kemudian bahasa apa yang dimaksud? Nah, Indonesia mempunyai satu bahasa yang digunakan sebagai penghubung, sebagai alat komunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi pertanyaan ketiga, seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ini memang banyak sekali dari kita yang bisa mengatakannya, tapi jarang sekali yang mengerti apa yang diucapkannya itu apakah sudah sesuai dengan kaidah yang sebenarnya atau belum. Contohnya, penggunaan kata baku. Nah, ini banyak sekali kita yang belum mengerti. Misalkan apotek. Nah, apotek ini banyak sekali kita ya mengatakannya apotek, sedangkan bahasa Bantu yang sebenarnya adalah apotek. Nah, ini harus dimengerti atau harus dipahami. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan, terutama untuk mahasiswa. Selama saya mengampu atau menjadi dosen, apalagi ketika menulis karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, banyak sekali dari mahasiswa itu yang banyak kurang memperhatikan, misalkan kata depan di mana atau di sekolah itu digabung, padahal penggunaannya itu ada dipisah. Nah, inilah yang harus dipahami dan harus benar-benar dipelajari. Nah, untuk definisi bahasa Indonesia, saya mengambilnya dari menurut Kiraf yang tertuang dalam Semara Pradupa, bukunya tahun 2005. Nah, memberikan makna atau definisi bahasa Indonesia itu
dalam dua pengertian bahasa. Pertama itu, bahasa merupakan alat komunikasi seperti yang Anda sampaikan tadi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi menurutnya bahasa itu merupakan simbol yang keluar dari alat ucap manusia, suara yang berbunyi. Kemudian yang kedua, bahasa merupakan sistem komunikasi yang mempergunakan simbol vokal yang bersifat arbiter. Ya, apa maknanya arbiter? Arbiter ini memiliki makna jika penggunaan bahasa antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Contohnya, ketika Anda di Jawa, ya, kalau Anda orang Jawa pasti mengerti. Kalau gedang di bahasa Jawa itu diartikan pisang. Namun beda halnya ketika kita ke Bali. Gedang itu diartikan dengan pepaya. Jadi meskipun ucapan atau pelafasannya sama, namun artinya belum tentu sama. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Ini fungsi secara umum bahasa dari bahasa. Pertama itu, bahasa adalah transmisi informasi. Transmisi itu artinya perpindahan informasi dari individu yang satu ke individu yang lain. Terus gagasan, emosi, keterampilan dengan menggunakan gambar, simbol, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, proses transmisi itulah yang disebut dengan komunikasi. Jadi kalau menurut Skerov tadi itu, ketika seseorang telah mengucapkan suatu pelafasan, itu sudah disebut dengan bahasa. Namun ketika kita melihat fungsinya, bahasa itu disebut sebagai alat komunikasi ketika telah tersampaikan dari individu yang satu ke individu yang lain. Kemudian yang ketiga, agar tanggapan sesuai dengan harapan, penggunaan bahasa harus disusun secara runtut dan nalar sehingga penerima atau yang mendengarkan dapat menerima pesan itu dengan baik. Artinya apa? Ketika Anda berkomunikasi dengan teman sebaya Anda atau dengan masyarakat sekitar, Anda harus menggunakan bahasa yang rumput, istilahnya yang dapat mereka pahami seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit atau yang susah dipahami, sehingga komunikasi atau pesan yang Anda ingin sampaikan tidak sampai kepada mereka. Kemudian, kapan bahasa Indonesia lahir? Ada yang mengetahui kapan bahasa Indonesia lahir? Belum ada yang mengetahui, oke? Atau mungkin Anda mengenal atau mengetahui pernyataan dari ini. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya kira kalian tidak asing dengan pernyataan ini, karena ketika sekolahan dulu sering mengucapkan kata-kata ini. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa putra-putri Indonesia kita semua menggunakan serta mengakui bahwa bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia. Terus kita menjunjung juga bahasa Indonesia ini. Artinya kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. Ketika kita bertemu dengan
orang lain, kita tetap menggunakan bahasa ini meskipun bahasa ibu kita bukanlah dari bahasa Indonesia. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, silakan kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, bahasa Indonesia pertama kali dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1924. Artinya 28 Oktober itu bertepatan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi tadi itu adalah Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi dalam Sumpah Pemuda itu sudah dijelaskan tentang bahasa kita, apa yang harus kita junjung tinggi seperti itu. Kemudian adanya di bulan Oktober. Nah, awalnya bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Kemudian seiring berjalannya waktu, barulah menggunakan bahasa Indonesia yang lembut, yang baik, dan menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Kemudian lanjut, selanjutnya kedudukan dari bahasa Indonesia. Nah, ini dalam Undang-Undang 1945. Nah, pada bab 17 pasal 36 disampaikan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Nah, kedudukannya sebagai apa? Pertama, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat atau sebagai bahasa nasional. Artinya, dari Sabang sampai Merauke, semua orang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Kemudian, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara. Jadi, ketika seseorang ketika berbicara di tempat yang bersifat formal, contohnya sekolah atau ketika berada di pemerintahan, itu tidak lagi menggunakan bahasa Jawa, bahasa Minang dan sebagainya, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda 28 Oktober, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian bersumber pada Undang-Undang 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini berisikan tentang bendera, bahwa bendera kita adalah bendera merah putih. Nah, dalam undang-undang ini diatur. Kemudian tentang bahasa juga, tentang lambang negara maupun juga dengan lagu bahasa Indonesia. Baik, itu materi pengantar mata kuliah kita. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Kalau Anda menyimak, pasti Anda mengetahui kapan? Ya, betul, 28 Oktober. Namanya siapa? Penny. Ya, bagus, telah menyimak. Kemudian sebutkan apa saja fungsi dari bahasa Indonesia. Ya, alat pemersatu, digunakan sebagai bahasa nasional, betul sekali. Kemudian digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, saya rasa kalian semua memperhatikan. Terima kasih banyak. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Silahkan dipelajari materi ini. Nanti untuk PPT-nya akan saya serahkan kepada ketua kelas. Nah, di pertemuan berikutnya saya akan kembali menanyakan untuk materi hari ini. Saya harap kalian belajar dengan baik. Kalian pelajari lagi di rumah agar apa yang disampaikan hari ini tetap masih teringat di kepala kalian. Ya udah, itu saja. Mohon maaf apabila dalam perkuliahan kali ini banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.